Apabila kita mengetahui di sekolah umum itu mempelajari ilmu fisika, biologi, kimia, sosiologi, arkeologi yang bergigian gitulah intinya. Nah, di pesantren itu kita itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Duru Nafis, tentunya di channel Duru Nafis, yang mana channel ini merupakan channel yang berisi tentang kehidupan santri ataupun tentang pondok pesantren. Coba Anda jelajahi video-video yang seru di channel ini. Banyak sekali hal-hal yang aneh ataupun hal-hal yang jarang terjadi, yang mana hal-hal tersebut hanya dilakukan oleh santri. Entah itu minum air keran, entah itu tidur di WC, entah itu dibotak gara-gara pengurus galak dan lain sebagainya. Akan tetapi pada saat ini saya akan menjelaskan ataupun saya akan memaparkan seputar tentang pelajaran apa saja sih yang dipelajari di pondok pesantren. Apakah di pesantren itu ada pelajaran matematika? Apakah di pesantren itu belajar kimia, biologi, fisika dan lain sebagainya? Seperti apa? Mari kita bahas. Oh iya. Oke teman-teman, pada saat ini kita sedang berada di era milenial ataupun era modernisasi, di mana segala sesuatu ataupun segala perilaku bisa kita ketahui ataupun bisa kita cari di sosial media. Alhamdulillah, salah satunya channel santri ini bisa kalian ketahui adanya di YouTube. Kalian cukup tulis dengan channel Duru Nafis, kalian bisa cari tentang seputar pondok pesantren ataupun tentang apa di sosial media ataupun di Google, di YouTube dan lain sebagainya. Dan saya berusaha untuk memberikan materi-materi ataupun kehidupan ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan pondok pesantren. Supaya apa? Supaya masyarakat ataupun malah batu. Supaya apa? Supaya Anda, supaya masyarakat yang berada di negara Indonesia ini, yang berada di seluruh dunia bahkan, untuk bisa mengetahui apa itu yang namanya pondok pesantren. Ada apa aja di dalamnya pondok pesantren. Saya akan memaparkan itu semua. Kalau misalkan kalian ingin bertanya, langsung saja tanya di kolom komentar. Kapan waktunya dan kapan videonya jadi, itu tidak mesti, akan tetapi insya Allah akan saya bahas. Oke, untuk pelajaran apa saja sih yang ada di pesantren itu? Pelajaran di pondok pesantren itu tidak terlepas dari pelajaran agama intinya. Mengapa demikian? Dikarenakan pendidikan pesantren ataupun pondok pesantren merupakan sebuah lembaga yang dirancang khusus untuk memahami ilmu-ilmu seputar agama Islam. Misalkan, apabila kita mengetahui di sekolah umum itu mempelajari ilmu fisika, biologi, kimia, sosiologi, arkeologi yang bergigian gitulah intinya. Nah, di pesantren itu kita itu tidak mempelajari hal tersebut, dikarenakan tadi kita itu dirancang untuk memahami ilmu agama. Lalu apa saja yang kita pelajari di pondok pesantren itu? Yaitu adalah kitab kuning salah satunya. Selain itu kita belajar untuk bersosialisasi di masyarakat, adanya jamiah. Jamiah adalah suatu kegiatan yang mana kegiatan santri yang sangat membekas, yang sangat memberikan pelajaran yang sangat penting untuk kehidupan santri nanti di masyarakat. Adapun pelajaran yang dipelajari di pondok pesantren salah satunya itu akidah, akhlak, ilmu mantik, balaghah, ma'ani, hadis dan lain sebagainya. Akan saya contohkan satu kitab, yaitu kitab hadis. Ini adalah suatu kitab Bulughul Maram namanya. Kitab Bulughul Maram ini adalah kitab yang membahas tentang hadis Nabi SAW, yang tentunya ilmu-ilmunya ataupun keterangan-keterangannya sudah pada masyhur ataupun sudah sering digunakan di masyarakat. Nah, manfaatnya santri mempelajari ini supaya apa? Supaya mampu menjawab ataupun supaya mampu mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Supaya apa? Supaya bisa memahami ilmu agama tentunya. Di sini ada bab sholat, bab zakat, bab puasa, dan hal-hal yang lainnya yang berhubungan dengan kehidupan. Selain itu, selain hadis, ada juga kitab yang berhubungan dengan ada juga kitab yang berhubungan dengan tasawuf.
Ini adalah Kifayatul Adzkiya yang di dalamnya itu menjelaskan tentang tasawuf, tentang ilmu-ilmu, ya intinya tasawuf lah. Dan di pesantren itu kita pelajari semuanya, kita fahami dari guru kita, yang mana hal tersebut insya Allah akan menjadikan seorang santri itu menjadi santri yang berakhlakul karimah. Jadi sudah jelas ya, yang dipelajari di pondok pesantren itu adalah ilmu akidah, ilmu akhlak, ilmu tasawuf, tidak berhubungan dengan ilmu-ilmu yang aneh-aneh ataupun ilmu-ilmu yang terlalu umum. Memang ada sebagian itu kayak ilmu matematika ataupun ilmu berbicara, dalam arti berbicara itu pidato dan lain sebagainya. Dan itu adalah pelajaran yang di samping, sifatnya menunjang saja, dan itu sifatnya pelajaran-pelajaran yang di luar pondok pesantren. Akan tetapi ketika pondok pesantren itu bersatu ataupun menyatu dengan sekolah umum, maka di situ berbeda lagi halnya. Jadi sekolah umum pelajarannya ya matematika ada, fisika, IPA dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika masuk ke ranah pesantren akan berbeda cerita, akan berbeda pelajaran yang dipelajarinya. Jadi sampai sini semoga Anda yang melihat video ini bisa memahami apa saja sih yang dipelajarinya itu. Nah, seperti itu. Adapun cara-caranya itu memang berbeda. Metode dalam memahami, metode dalam cara mengajinya, biasanya suatu pesantren itu ada tata cara ataupun ada metode-metode tertentu. Dikarenakan apa? Karena metode-metode tersebut itu hanya untuk satu intinya, untuk menunjang ataupun untuk menuju kesuksesan santri dalam memahami. Dikarenakan pemimpinnya berbeda-beda, dikarenakan yang mengajarnya beda-beda, maka cara dalam menyampaikannya pun dan metode dalam mempelajarinya pun berbeda-beda. Ada yang ditalar dulu, ada yang dihafalkan dulu, ada yang dikaji dulu, lalu dites dan lain sebagainya. Dan itu adalah hal-hal yang sangat menarik menurut saya pribadi, ataupun hal-hal yang memang hanya orang-orang pesantren yang mengetahuinya. Semoga dengan adanya edukasi pesantren ini ataupun adanya video ini bisa membantu Anda untuk mengetahui kehidupan-kehidupan ataupun perkara-perkara yang berhubungan dengan pondok pesantren. Hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini supaya kemanfaatannya bisa menyebar ke seluruh orang dan bisa menyebar ke orang banyak, sehingga kita bisa menjadikan perkara yang kita lakukan itu menjadi amal jariah. Sekian dan terima kasih. Saya Durun Nafis undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.